Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjut kuliah aja ya. Ini udah 18 orang ya, udah semuanya. Kali ini bahasan kita biofarmasetik ya. Minggu lalu kita bicara tentang sifat fisiko-kimia obat. Nah, sifat fisiko-kimia obat dan sejarah serta definisi farmakokinetik itu. Nah, eh ini harusnya awal ya yang saya jelaskan sama aja. Mungkin saya hanya sedikit mengulang tentang sejarah dan definisi biofarmasetik ya. Jadi kalau kemarin kita sudah sudah bahas tentang apa itu biofarmasetik dan bagaimana biofarmasetik itu ya dipakai di dalam mata kuliah farmasi. Nah, kenapa gitu kan? Karena tentunya biofarmasetik itu merupakan bagian dari obat ya. Nah, obat itu ada yang harus kita teliti atau harus kita perhatikan ya. Bagaimana tentang ininya apa? Bagaimana tentang stabilitasnya, kecepatan pelepasan obatnya, kecepatan distribusi obat, dan ketersediaan obat di tempat kerjanya. Nah, sehingga evaluasi terhadap obat itu harus menggambarkan kualitas dan performansnya dalam penggunaan klinis. Nah, eh, parameter kualitas obat itu meliputi diantaranya yaitu zat aktif, ya, kandungan zat aktif yang harus sesuai dengan label, keseragaman zat aktif, ya, kemudian obat yang bebas dari cemaran, terjaganya potensi, therapeutic availability, dan penampilan sampai saat digunakan dan dapat melepaskan zat aktifnya. Nah, jadi nanti kualitas obat itu berhubungan dengan desain bentuk sediaan obat, metode pembuatan, prosedur in dan in proses dan final kontrol kualitas, kemudahan penggunaan dan pemastian terhadap kepatuhan pasien. Nah, eh, nah ini adalah konsep dasar farmakokinetika dan biofarmasetika. Jadi, biofarmasetika itu merupakan ilmu ilmu tentang bagaimana sifat fisika kimia obat, ya, bentuk sediaan, rute pemberian obat, mempengaruhi jumlah dan kecepatan penyerapan absorpsi obat. Perbedaan ini ya selanjutnya dikenal dengan nama bioavailabilitas, di mana merupakan masalah yang sangat penting bagi dokter, apoteker, pemerintah maupun ilmu-ilmu farmaseutik. Nah, pada conference bioavailabilitas of drug tahun 1971 dikatakan bahwa ada berbagai faktor formulasi yang dapat memodifikasi bioavailabilitas. Misalnya, ukuran dan bentuk partikel, jenis maupun jumlah rubrikan, disintegritan, disintegran, pewarna, ajuvan, dan lain-lain. Nah, pada akhir tahun 50-an dan awal tahun 60-an bermuncullah laporan publik
setengahnya dari kadar obat A dan B. Sehingga kalau kita lihat di sini, obat C ini yang dikeluarkan oleh satu pabrik, tentunya efektivitasnya pasti akan lebih berkurang ya dibandingkan obat A atau obat B. Nah, jadi berdasarkan gambar satu-satu tadi, ya, disimpulkan bahwa dari 3 produk fluorpropamid yang dites menghasilkan kurva yang berbeda. Ya, nah bahkan produk C tadi memiliki konsentrasi plasma puncak yang nilainya setengah dari 2 produk lainnya. Nah, ini yang kenapa ada ilmu farmakokinetika dan biofarmasetika. Nah, kemudian sejarah juga melaporkan sejumlah masalah bioavailabilitas pada tablet digoxin, di mana dokter di Israel menemukan 15 kasus keracunan digoxin antara bulan Oktober hingga Desember tahun 75. Disimpulkan karena pabrik lokal mengubah formulasi tablet digoxin dengan maksud untuk meningkatkan kecepatan disolusinya. Nah, hal ini menyebabkan terjadinya peningkatan 2 kali availabilitasnya. Ya, jadi digoxin dirubah formulasinya untuk meningkatkan kecepatan disolusinya, tetapi ternyata ketersediaan hayati digoxin di dalam tubuh itu meningkat 2 kali. Akibatnya apa? Akibatnya terjadilah efek samping obat keracunan digoxin. Nah, ini juga terjadi pada kasus penitoin, ya, di mana penitoin ini juga diformulasikan dengan diubah ya untuk meningkatkan disolusinya sehingga 2 kali juga terjadi keracunan. Nah, kemudian kalsium sulfat diluent tablet dari kalsium sulfat ke laktosa juga terjadi perubahan komposisi dan ini juga meningkatkan bioavailabilitas. Kemudian bagaimana nasib obat di dalam tubuh? Nah, kemarin kita sudah belajar ya bahwa nasib obat di dalam tubuh itu dipelajari lewat farmakokinetik ya, yang kita kenal dengan absorpsi, distribusi, metabolisme, dan eliminasi suatu obat. Nah, ATME itu suatu akronim ya, ATME dari absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Apa itu absorpsi? Absorpsi itu adalah berpindahnya obat dari tempat penyerapan menuju ke sirkulasi sistemik yang ditandai dengan naiknya kadar obat di dalam darah. Kalau distribusi itu dispersi obat ke seluruh cairan dan jaringan tubuh ya. Metabolisme adalah transformasi irreversibel senyawa induk menjadi metabolitnya. Ekskresi adalah hilangnya obat dari tubuh dan ditandai dengan menurunnya kadar obat dari plasma. Nah, ini adalah kejadian-kejadian pada saat obat masuk di dalam tubuh ya. Ini ilustrasinya, ada absorpsi, kemudian mengalami kasus ATME, bisa didistribusikan ke protein plasma atau bisa dimetabolisme dengan enzim sitokrom P450. Nah, ini ya sama hubungan dinamis antara obat, produk, dan efek farmakologisnya, di mana suatu produk obat akan masuk terserap ke dalam plasma. Nah, kemudian bisa terdistribusi dengan darah ya, atau obat itu menduduki tempat efeknya, dan kemudian obat akan dieliminasi. Nah, ini sama ya. Nah, nasib obat di dalam tubuh, bioavailabilitas, kecepatan, dan jumlah obat yang aktif yang mencapai sirkulasi sistemik. Oleh karena itu, bioavailabilitas suatu obat mempengaruhi daya terapeutik, aktivitas klinik, dan aktivitas toksik.
Dosis bioavailabilitas merupakan fraksi dari dosis diberikan obat tertentu yang mencapai sirkulasi sistemik tubuh. Nah, ini lanjut definisi parameter farmakokinetik. Jadi, parameter farmakokinetik itu apa saja? Ya. Parameter farmakokinetik adalah suatu besaran matematika yang diturunkan dari model berdasarkan atas pengukuran kadar obat atau metabolitnya dalam tiap kali sampling. Ya, terdapat 3 jenis parameter, yaitu parameter primer, parameter sekunder, dan parameter turunan. Parameter primer adalah parameter yang tidak tergantung pada parameter model yang lain dan hanya dipengaruhi oleh kondisi fisiologis pasien. Misalnya, kecepatan absorpsi, ketersediaan hayati atau bioavailabilitas, clearance, ya, clearance renal atau clearance hepatik, volume distribusi. Nah, parameter primer bersifat tidak saling tergantung, ya, atau independen. Misalnya, perubahan pada volume distribusi obat itu tidak mempengaruhi clearance-nya. Kemudian parameter sekunder. Parameter sekunder adalah parameter yang dipengaruhi oleh parameter primer. Yang termasuk dalam parameter sekunder adalah konstanta kecepatan eliminasi dan waktu paruhnya, di mana waktu T setengah itu berasal dari 0,693 per K. Nah, nanti kita bisa hitung ya berapa volume distribusi dari T setengah. Kemudian next-nya adalah parameter turunan. Parameter turunan adalah parameter yang diturunkan. Ya. Termasuk dalam parameter turunan adalah AUC atau area under kurva. Ya. Nah, ini adalah definisi-definisi dari simbol parameter farmakokinetik. Ya. Misalnya kecepatan absorpsi atau KA. Itu konstanta kecepatan jumlah dan banyaknya obat yang masuk dalam sirkulasi sistemik. Ya. Kemudian bioavailabilitas atau ketersediaan hayati, di mana parameter ini menunjukkan fraksi dari dosis obat yang mencapai peredaran darah sistemik dalam bentuk aktif. Maka F intravena itu sama dengan 1, sedangkan F oral itu kurang dari 1. Kemudian selanjutnya adalah volume distribusi. Volume distribusi ini menunjukkan volume penyebaran obat dalam tubuh dengan kadar plasma atau serum. VD bukanlah volume tubuh yang sebenarnya, tetapi hanya volume semu yang menggambarkan luasnya distribusi obat dalam tubuh. Lalu bersihan atau clearance, ya. Clearance atau bersihan menggambarkan volume darah yang dibersihkan dari obat tiap satuan waktu. Nah, clearance ini ada clearance renal dan clearance hepar. Clearance renal itu untuk obat-obatan yang bersifat hidrofil, maka sebagian obat akan dibersihkan melewati ginjal. Sedangkan obat-obat yang bersifat lipofil, maka akan dibersihkan lewat hepar. Nah, ini dikenal dengan nama clearance hepatik atau clearance renal. Nah, selanjutnya ada yang namanya konstanta kecepatan eliminasi, ya. Kemudian adalah kecepatan eliminasi atau hilangnya obat dari sirkulasi sistemik. Selanjutnya waktu puncak, T maksimum, yaitu waktu konsentrasi plasma mencapai puncak, ya. Sama dengan bisa diartikan adalah konsentrasi obat maksimum. Nah, kemudian ada waktu paruh eliminasi T setengah, adalah waktu yang diperlukan untuk turunnya kadar obat dalam plasma atau serum pada eliminasi menjadi separuhnya. Ya. Kemudian ada lagi parameter farmakokinetik yang lain adalah AUC atau area under curve.
menggambarkan jumlah obat yang diabsorpsi dan masuk ke dalam sirkulasi sistemik. Ya, jadi area di bawah kurva itu kita juga perlu hitung nantinya. Oke, lanjut pada orde farmakokinetik. Orde farmakokinetik ini ada order 0, ada orde 1, dan ada orde 2. Ya, jadi orde farmakokinetik ini akan menentukan bagaimana kadar obat mempengaruhi kecepatan reaksi. Ya, di dalam farmakokinetik nanti ada 2 orde reaksi, bahkan 3 ya, ada reaksi orde 0, orde pertama, dan orde kedua. Nah, ini adalah reaksi farmakokinetik ya, atau orde farmakokinetik. Nah, kalau reaksi order 0 itu jumlah obat berapapun jumlahnya itu berkurang dengan kecepatan tetap ya. Nah, berkurang dengan kecepatan tetap. Nah, itu orde 0. Nah, nanti kalau kurvanya seperti ini ya. Jadi, pada saat obat dimasukkan pada T-nya 0, dosisnya tinggi, kemudian obat itu akan berkurang secara perlahan-lahan ya. Nah, ini adalah namanya kurvanya. Nanti kalian hitung ya kira-kira berapa persamaannya. Jadi nanti bisa ya kita membuat gambar kurva ini untuk menunjukkan orde apakah suatu obat itu mengikuti orde 0 atau orde pertama. Nah, jika dibuat grafik ya, akan diperoleh garis lurus yang menerangkan pengurangan kadar obat per waktu dengan kecepatan orde 0. Waktu paruh orde 0 sebanding dengan jumlah atau kadar awal obat dan berbanding terbalik dengan tetapan kecepatan orde 0. Ya. Kemudian waktu paruh orde 0 ini tidak konstan, nilainya berkurang ketika kadar obat berkurang. Kemudian ini adalah persamaan-persamaan yang nanti kita bisa pakai ya pada saat mengerjakan soal. Kemudian orde kedua itu waktu waktu paruh orde pertama adalah waktu yang diperlukan agar jumlah atau kadar obat berkurang menjadi setengahnya. Nah, ini adalah rumus-rumus ya, rumus-rumus yang nantinya kita akan pakai pada saat kita menghitung apakah satu obat orde 0 atau orde 1. Kemudian kurva kadar vs waktu. Kurva konsentrasi plasma vs waktu adalah kurva yang dihasilkan dengan mengukur konsentrasi obat dalam sampel plasma diambil pada berbagai interval waktu setelah produk obat itu diberikan. Nah, konsentrasi obat dalam setiap sampel plasma diplot terhadap waktu yang sesuai di mana sampel plasma itu telah diambil. Jadi, ini adalah kurva kadar obat dalam plasma dengan waktu. Jadi kalau misalnya ini ya, jadi obat itu saat diberikan, kemudian obat itu akan meningkat konsentrasinya ya pada beberapa waktu ya, pada beberapa waktu, dan kemudian obat itu akan menurun pelan-pelan ya pada waktunya. Nah, pada saat obat itu pertama kali ya diberikan sampai obat itu mencapai konsentrasi yang maksimal ya, ini adalah disebut dengan efek terapi ya. Nah, lewat dari konsentrasi toksiknya ya, maka obat itu akan sangat berbahaya. Kurang dari konsentrasi minimalnya ya, maka obat itu tidak mencapai efek. Oke. Nah, ini adalah gambar 23 ya. Tadi dapat dijelaskan di mana obat itu mempunyai konsentrasi efektif minimal
atau minimum toksik konsentrasi. Ya, yang tadi. Nah, kalau misalnya minimum toksik konsentrasi itu konsentrasi toksik minimal, ya, adalah konsentrasi obat minimal yang bisa menghasilkan efek toksik. Nah, kalau misalnya apa namanya minimum efektif konsentrasi, konsentrasi efektif minimal adalah konsentrasi minimal obat yang diperlukan oleh reseptor untuk menghasilkan efek farmakologi. Nah, waktu onset adalah waktu yang diperlukan obat untuk mencapai MAC. Durasi aksi adalah selisih waktu antara konsentrasi obat mencapai MSC sampai turun kembali di bawah MSC. Jadi, kalau kita lihat di sini, ya. Nah, ini kalau lewat dari konsentrasi toksik, maka obat itu akan mempunyai efek samping yang sangat berbahaya. Kalau kurang, obat itu tidak akan mencapai efeknya. Ya, nah berapa area di bawah kurva ini? Nanti ini kita bisa hitung, ya. Oke, ini untuk minggu depan. Oke. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dahulu? Belum ada, Bu. Bu, izin tanya Bu, Iya. kalau obatnya extended release itu kurvanya bagaimana? Kalau extended release, kan pelepasannya diperpanjang, bukan? Iya nggak? Iya, Extended, Bu. extended release itu Betul, Bu. artinya dulu, pelepasan yang diperpanjang, bukan? Berarti kira-kira kurvanya seperti apa? Kalau menurut kamu? Bentar-bentar. Tunggu ya, nanti saya jawab. Saya mau absen dulu nih. Kok lift sih? Nanti saya jawab. Dia Ayu Primastuti, Hadir, Ibu. Anita Rahman Pertiwi, Hadir, Bu. Maya Komalasari, Hadir, Bu. Muhammad Romli, Muhammad Romli, Yulita, Hadir, Bu. Ravelina, Hadir, Bu. Lulu Manun, Lulu Ilmah Nun. Lulu ada, Septi, Hadir, Bu. Berta, Hadir, Bu. Siti Nurmaya, Hadir, Ibu. Ayodia, Hadir, Bu. Fahmi, Hadir Bu. Ananda Sela Rahayu, Hadir, Bu. Iskandar Hakim, Hadir, Bu. Nia Febriana, Hadir, Bu. Az-Zahra, Hadir, Bu. Az-Zahira, Az-Zahira, Az-Zahira Salsabila, Mutiara Andini, Hadir, hadir, Bu. Nia Mulyani, Hadir, Bu. ada Muhammad Romli, ini nggak ada ya, Muhammad Romli ya.
Sebentar. Ibu, belum dipanggil saya, Bu. Siapa namanya? Selinia, Bu. Selinia Mary. Silvi, Bu. Tapi Belum juga juga. belum, Bu. Itu kayaknya ada itu, Bu. 2 halaman, Bu, absensinya. Enggak ada. Karena kita jumlahnya 24, Bu. Septia juga nggak ada, Bu. Nih ya. Ini ada. Cuma 18 orang. Harusnya kita 24 orang, Bu. Oh gitu. Coba cek dulu. Coba. Oh iya ya. Minggu lalu 24 orang. Ya sudah, nanti saya tanya sama TU ya. Oke. Ya. Nanti kalau misalnya apa fotokan saja yang hadir terus ngomong ke TU supaya absennya bisa masuk ya. Kurang 6 orang lagi. Hmm, Oke, bentar. Saya menjawab pertanyaan yang tadi ya, tapi saya harus jelaskan dulu untuk obatnya yang tadi. Hmm, Oke, jadi nah, jadi tadi kan yang ditanyakan bagaimana grafiknya untuk obat extended release, benar nggak sih? Yang Ya. Nah, jadi itu namanya pelepasan obat. Kita harus tahu dulu kinetika pelepasan obat, ya. Ke pelepasan obat itu proses di mana suatu obat itu meninggalkan sediaannya untuk kemudian mengalami absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Dan selanjutnya nanti memberikan aksi farmakologi ya. Nah, ini apa namanya mekanisme pelepasan obat itu akan melibatkan disolusi dan faktor-faktor yang terkait nantinya. Apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi pelepasan obat? Nah, kinetika pelepasan obat adalah penerapan model matematika terhadap proses pelepasan obat. Jadi, yang tadi kita pelajarin volume distribusi, konstanta, ya, T setengah, itu adalah penerapan model matematika. Nah, nanti model matematika ini akhirnya dia akan dapat membantu kita untuk mengoptimalkan desain obat, ya.
Nah, di mana pada saat kita mengembangkan bentuk sediaan obat, kita harus tahu dulu nih bagaimana proses disolusinya dan bagaimana pelepasan obat tersebut. Nah, tadi kan ditanya ya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk pelepasan obat. Ya, ada yang sustain release, ada sustain action, ada prolong action, control release, extended release, depot release ya. Nah, ini semua tadi itu adalah istilah untuk mengidentifikasi sistem penyampaian obat yang dirancang untuk mencapai efek terapi yang berkepanjangan oleh obat yang dilepaskan selama jangka waktu setelah pemberian dosis obat tunggal. Jadi, rilis-rilis ini itu sistem di mana obat itu dipertahankan ya, supaya obat itu tetap mencapai efek terapi atau mencapai efek yang panjang sekali yang diperlukan. Ya, nah seperti ini ya. Pada dasarnya, tadi kan kita melihat bahwa grafik itu sama ya. Jadi pada saat konsentrasi obat dengan plasma, hubungan antara konsentrasi obat dengan plasma dengan waktu, ya. Pada saat beberapa waktu, obat itu akan mencapai kadar puncaknya. Ya. Nah, kemudian bagaimana kalau dia obat-obat yang konvensional? Ya, tentunya pada beberapa saat obat itu akan mulai turun kadarnya di dalam tubuh. Jadi obat konvensional ini artinya mungkin obat yang digunakan lebih dari 1 kali dalam sehari, bisa 3 kali ya. Jadi obat itu akan perlahan-lahan berkurang kadarnya. Kalau time release ya, pelepasannya itu disesuaikan dengan waktunya, maka obat itu akan menurun ya kadarnya, tetapi dia masih dalam range terapi sehingga dia tetap ya di dalam darah, tetap efek terapinya. Itu time release ya. Nah, kalau sustain release itu dia tetap sustain release ya, dipertahankan pada dosis yang maksimal dan efek yang maksimal ya. Nah, kemudian prolong release ya. Pelepasannya itu diperpanjang. Nah, pelepasannya itu kalau kita lihat grafiknya seperti ini ya. Jadi semuanya itu akan tetap ya. Rilis itu pelepasan obat itu dicoba supaya dia tetap ada di dalam efek terapi, di dalam kurva terapi. Nah, ini yang harus dipertahankan dan harus dijadikan model ya terapi apa yang nantinya kita inginkan. Nah, produk pelepasan terkendali tadi menawarkan beberapa keuntungan ya. Jadi tadi apakah sustain release, prolong release, extended release itu keuntungannya apa sih? Yang pertama adalah mempertahankan kadar obat di dalam plasma supaya obat itu tetap efeknya ya. Lalu dia bisa memperkecil toksisitas, menurunkan efek samping akibat fluktuasi kadar obat, lalu frekuensi pemberian obat sekali sehari dan menjamin terapi yang optimal. Nah, bagaimana dengan sediaan konvensional? Nah, kalau sediaan konvensional itu dirancang untuk melepaskan zat aktif dengan segera sehingga diabsorpsi ke dalam sirkulasi sistemik dengan cepat dan sempurna. Nah, kalau sediaan lepas kendali ya, maka dia dirancang untuk melepaskan zat aktif itu lebih lambat dibanding dengan sediaan konvensional. Nah, kemajuan teknologi inilah yang bisa memodifikasi nantinya pelepasan sistem
pelepasan obat. Oke. Sudah bisa dijawab pertanyaannya? Sudah, Bu. Oke. Ada lagi pertanyaan lain? Ya. Nah, jadi ada yang namanya delay release ya atau pelepasan tertunda. Pelepasan tertunda ini menunjukkan bahwa obat ini tidak dibebaskan segera, tetapi dilepaskan saat tertentu. Ya, delay release adalah pelepasan yang berulang dari satu atau lebih dosis yang digabungkan ke dalam bentuk dosis tunggal. Ya, nah contoh delay release itu termasuk repeat action, tablet, dan kapsul. Nah, kenapa harus dibuat delay release? Ya, dimaksudkan untuk menahan cairan lambung. Ya, jadi supaya tidak hancur di lambung, tetapi dia hancur di dalam cairan usus. Nah, kemudian ada yang repeat action, ya. Repeat action itu menunjukkan bahwa dosis individual itu dilepaskan segera setelah pemberian dosis kedua dan ketiga dilepaskan pada interval berselang. Lalu ada yang namanya extended release, ya, mengacu pada pelepasan lambat dari obat hingga konsentrasi plasma itu dipertahankan pada tingkat terapi untuk jangka waktu tertentu, bisa 8 dan bisa hingga 12 jam. Lalu ada prolong release, ya. Dia menunjukkan bahwa obat disiapkan untuk penyerapan selama periode yang lama dari bentuk sediaan konvensional. Nah, hal ini dirancang untuk melepaskan obat secara perlahan dan untuk menyediakan kelangsungan penyediaan obat selama periode yang diperpanjang. Ya, jadi sebuah sistem pelepasan yang dikendalikan khas dirancang untuk memberikan tingkat obat yang konstan atau hampir konstan dalam plasma dengan mengurangi fluktuasi melalui lepas lambat selama jangka waktu tertentu. Jadi semua pelepasan obat itu mempunyai maksud dan tujuan. Kemudian ada lagi istilah kontrol rilis, ya. Kontrol rilis itu melepaskan obat konstan sehingga memberikan konsentrasi obat dalam plasma tetap setiap waktunya. Nah, sistem pemberian dari obat disampaikan dengan laju yang telah ditentukan untuk jangka panjang. Nah, ini ya, jadi pelepasan-pelepasan itu ada bermacam-macam. Kalian harusnya bisa mengerti untuk apa kegunaannya. Lalu ada yang namanya sustain release. Sustain release adalah pelepasan terhambat, berkepanjangan atau pelepasan lambat untuk jangka waktu lama. Sistem pelepasan berkelanjutan hanya memperpanjang terapi obat untuk jangka waktu lama. Ada lagi pulsatil release, ya, melibatkan pelepasan sejumlah terbatas obat pada interval waktu yang berbeda yang diprogram ke dalam produk obat. Ya. Kemudian terakhir ini adalah time release. Time release ini digunakan untuk mendapatkan pelepasan dengan jeda waktu sekitar 4-5 jam. Nah, sediaan time release ini dilapisi selulosa asetat flatat untuk memberikan perlindungan asam lambung, ya, di mana lapisan menyebabkan keterlambatan pelepasan obat, menunda pelepasan obat di usus halus. Waktu pelepasan obat dikendalikan sehingga dapat terhambat hingga 5 jam supaya obat itu ada di usus besar. Nah, itu time release, ya. Nah, jadi pelepasan obat dari bentuk sediaannya itu bisa bermacam-macam. Jadi kalau kita kemarin belajar tentang sifat fisikokimia obat, nah itu disesuaikan, ya. Apa bentuk sediaannya? Maksudnya itu untuk sediaannya konvensional atau sediaan dengan pelepasan yang bisa kita atur, ya. Oke.
Ada yang mau ditanyakan? Ada lagi yang mau ditanyakan? Udah, Fahmi? Dari saya cukup, Bu. Jelas. Oke. Yang lain jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Kita sudah belajar bagaimana pelepasan obat ya, dan parameter-parameter farmakokinetik apa saja yang nantinya digunakan untuk menghitung volume distribusi atau menghitung berapa konsentrasi obat di dalam plasma ya. Oke, kalau udah coba sedikit. Ibu mohon maaf, Hmm, untuk persyaratan perbaikan aksennya ini kan tadi error ya, Bu. Nanti mm-mm. di-chat ya, Bu. Chat atas persetujuan Ibu. Iya, nanti saya kasih. Terima kasih, Bu. Soalnya sianya juga memang lagi error, Bu. Nggak bisa dibuka loading. Oh iya, oke. Makasih, Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan?
Hmm, Oke, kalau nggak ada, sebentar ada soal ya. Satu aja soal ya. Udah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, ini aja. Ini adalah soal kurang lebihnya ya sama tadi rumus-rumusnya dengan yang rumus tadi sudah diberikan. Relawan seberat 70 kilo diberi dosis intravena dari antibiotik. Konsentrasi obat serumnya ditentukan pada 2 jam dan 5 jam setelahnya. Konsentrasi obatnya adalah 1,2 dan 0,3 mg per mililiter. Berapakah waktu paruh obat ini dengan mengasumsikan kinetika order pertama? Nah, ini nanti tolong kalian kerjakan ya. Silakan. Nih foto aja. Soalnya screenshot cuma satu. Bisa kalian kerjakan bareng-bareng ya. Nah, nanti minggu depan soal ini kita bahas ya. Terkait dengan rumus-rumus yang sudah saya berikan tadi. Ya. Baik, Ibu. Oke. Maaf, PPT-nya bisa dikirim ke WA atau melalui e-learning, Bu. Di WA aja nanti ya, sebentar. Baik, Bu. Terima kasih. Oke. Ya. Udah di screenshot soalnya. Udah, Bu. Untuk pengumpulannya kapan, Bu, kira-kira? Ini akan saya tanyakan lagi minggu depan ya. Dan Ya, Bu. nanti saya akan tunjuk siapa aja yang maju ya. Oke. Eh, Silakan dibaca buku biofarmasetika dan farmakokinetika kalau saya nggak salah, atau biofarmasetika dan terapan. Nah, itu banyak sekali soal-soalnya yang terkait dengan kinetika orde 0, kinetika orde 1, dan kinetika orde 2. Nah, itu untuk bahasan kita minggu depan. Karena hari ini saya belum menjelaskan ya, baru saya menjelaskan parameter farmakokinetika. Untuk minggu depan kita akan belajar kinetika orde 0, orde 1, dan orde 2. Nah, makanya tadi coba soalnya ini dikerjakan terlebih dahulu. Ya, oke. Ibu, itu kan tulisannya order pertama, maksudnya itu order 1 ya, Bu? Mm-mm. Oh iya, baik, Bu. Ya, coba-coba saja kerjakan soalnya. Ya, oke. Mungkin dari saya itu kalian kerjakan soalnya. Minggu depan kita akan banyak latihan soal. Sekalian saya akan menjelaskan pelepasan obat dan kinetika orde 0 dan orde 1. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Nanti yang absennya bermasalah, WA aja ke saya, nanti saya konfirmasi ke siapa-siapa aja namanya ya. Iya, baik, Bu. Ibu, Makasih. terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ibu.